Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Perumpamaan yang diberikan Yesus lewat bacaan Injil pada hari ini cukup menarik, yakni bagaimana kemakmuran dan keberhasilan bisa membuat orang lupa kepada sosok yang membuka jalan atau menolong agar memperoleh kemakmuran. Dikisahkan bahwa seorang tuan tanah membuka kebun anggur dengan segala fasilitas yang dibutuhkan, yakni tempat memeras anggur, menara jaga untuk melihat-lihat jika ada hewan-hewan yang akan merusak kebun anggur, serta fasilitas lainnya. Setelah semua fasilitas siap, pemilik kebun anggur menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Sudah pasti ada perjanjian bagaimana pembagian hasil disepakati. Setelah itu, pemilik kebun anggur pergi dan mempercayakan kebun anggur itu kepada para penggarap untuk dikelola. Seiring berjalannya waktu, sesuai perhitungannya, pemilik kebun anggur menyuruh pegawainya datang untuk menagih hasil kebun anggur sesuai perjanjian. Akan tetapi, para penggarap itu menangkap dan memukuli para pegawai yang datang, bahkan ada yang dibunuh. Tentu saja pemilik anggur heran karena para pegawai yang diutusnya tidak ada yang membawa hasil panen. Maka dalam keheranan, pemilik anggur mengirim beberapa orang pegawai dengan jumlah lebih besar, dengan tujuan agar para penggarap merasa gentar dan akhirnya memberikan hasil panen sesuai perjanjian. Akan tetapi, para penggarap merasa tidak takut. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap pegawai-pegawai sebelumnya. Pemilik kebun tentu kecewa karena sikap para penggarap yang tidak kooperatif dan ingin memiliki hasil kebun itu sendiri, hanya untuk mereka saja. Karena itu, pemilik kebun anggur menyuruh anaknya untuk meminta hasil panen. Pemikirannya sederhana. Anak adalah keturunan dari pemilik dan karenanya pasti dihormati oleh para penggarap. Akan tetapi, dugaan pemilik anggur keliru. Penggarap justru dengan bersuka hati membunuh anak pemilik kebun anggur agar para penggarap menguasai selama-lamanya kebun anggur yang mereka garap. Mari kita bunuh dia. Dia adalah ahli waris. Kalau anak ini mati, kebun anggur ini menjadi milik kita. Demikian pikiran para penggarap. Kita tidak hendak mencoba menjawab pertanyaan Yesus. Apakah yang akan dilakukan pemilik kebun anggur terhadap para penggarap yang sudah sedemikian berani membunuh anak pemilik kebun anggur? Yang hendak kita dalami, mengapa penggarap berani melakukan pembangkangan terhadap pemilik kebun anggur? Kalau kita perhatikan dengan baik, perilaku para penggarap menjadi kejam setelah pemilik kebun anggur meminta bagian dari hasil kebun anggur. Apakah mereka memang memiliki sikap kejam sejak awal mereka dipercaya menggarap kebun anggur? Nampaknya tidak. Mereka justru bersyukur karena mereka tidak memiliki lahan, tetapi dipercaya untuk menggarap kebun anggur yang sudah tersedia fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, pemilik kebun anggur kiranya juga sudah mengenal dengan baik para penggarap anggur yang akan ia serai tugas menggarap kebun anggurnya. Pastilah bukan orang-orang yang buruk, sebab jika demikian tentu pemilik anggur tidak akan memilih mereka. Penggarap anggur menjadi berubah setelah kebun anggur menghasilkan panenan dan pemilik kebun meminta bagiannya. Rupa-rupanya penggarap ingin menguasai seluruh hasil panen dan mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Perubahan terjadi karena kekayaan yang telah membutakan kebaikan pemilik kebun anggur
yang telah memperkerjakan mereka. Rasa tamak menjadi lebih kuat setelah melihat peluang untuk memiliki seluruh kebun anggur, tak kala melihat pewaris kebun anggur datang. Para penggarap semakin gelap matanya, karena kekayaanlah yang ada dalam hati mereka. Rasa tamak telah menutup semua kebaikan yang pernah mereka peroleh dari pemilik kebun anggur. Kekayaan bisa membuat orang berubah. Nasihat betapa berbahayanya kekayaan diungkapkan oleh Timotius. Timotius berkata dalam suratnya pada bab 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatan Timotius kiranya baik jika kita renungkan dan mengajar kita untuk berhati-hati terhadap kekayaan. Memang kekayaan itu bisa berguna untuk melakukan banyak hal, tetapi sekali kekayaan menguasai hati, maka sulit untuk menghentikannya. Kisah penggarap kebun anggur bisa menjadi kisah kita semua jika kita tidak berhati-hati terhadap kekayaan. Tuhan memberkati.